Halo warga Rubahan, gimana kabarnya? Hari ini Mas Maman Mania kali ini akan membawakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang pemuda yang dipenjara setelah menghabisi orang yang merendahkan ibunya. Di sana, dia harus bertahan dari siksaan brutal para gangster penjara, hingga akhirnya dia mampu menjadi penguasa yang mereka takuti. Wah, penasaran dengan kelanjutannya? Oke, tanpa bla babi bu lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar. Dan inilah In Youth We Trust. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Puek. Puek adalah seorang mantan petinju jalanan. Namun semenjak ibunya meninggoy, dia menjadi tidak fokus dan lebih memilih untuk meninggalkan dunia pertinjuannya. Ibunya adalah seorang pengedar narkoboy yang terpaksa melakukan itu demi menghidupi keluarganya. Namun hal itu membuat Puek sering ditertawakan di sekolah. Beranjak dewasa, Puek tumbuh di daerah kumuh yang di dalamnya dihuni oleh para gangster, pengedar narkoboy, hingga kopu-kopu siang dan malam. Tak berselang lama, Puek berhenti di sebuah warung untuk membeli soda susu Mbok Inah. Tapi bersama dengan itu, tiba-tiba ada seorang pria yang menghinanya. Awalnya, Puek masih bisa sabar menahan semua hinaan tersebut. Namun, ketika orang itu menghina almarhum ibunya, Puek pun langsung menghajarnya. Beruntung pacar Puek datang dan langsung memisahkannya, serta berusaha membawa Puek pergi dari sana. Sialnya, saat Puek hendak pergi, orang tadi malah menyebut ibunya sebagai wanita murahan. Sontak hal tersebut membuat Puek semakin murka, dan inilah yang terjadi. Akibat menghabisi jamet tersebut, Puek pun harus menerima hukuman 10 tahun penjara. Namun dalam dirinya, dia sama sekali tidak merasa berdosa, karena orang yang berani menghina ibunya memang layak mati. Setibanya di sana, Puek dibawa menuju ke ruangan kepala Vipir bersama dengan tahanan baru lainnya, yang bernama Vlog. Diketahui bahwa Vlog ini merupakan seorang waria yang biasa mangkal di kota Bangkok. Tapi karena fisiknya masih lanang, dia tetap harus menjalani hukuman di penjara laki-laki. Kemudian Puek dan Vlog diinterogasi oleh kepala sipir yang menanyakan kenapa mereka bisa sampai masuk penjara. Puek mengatakan kalau dirinya telah menghabisi seseorang karena orang tersebut telah menghina mendiang ibunya. Sedangkan untuk Vlog, dia ternyata dituduh menjadi pengedar barang haram, padahal dirinya sama sekali tidak melakukannya. Mendengar itu, sang muasi kepala sipir yang culas itu menyarankan agar mereka berdua berkelakuan baik di penjara ini. Karena dari semua penjara yang ada di Thailand, lapas itu adalah yang paling kejam. Apalagi mereka akan ditempatkan sel blok A yang terkenal beringas. Namun di sini Puek terlihat tidak terima dan minta dipindahkan ke sel lain. Hal itu pun membuat kepala sipir murka dan langsung menyiksanya. Mau tak mau, Puek harus menerima keputusan tersebut. Kemudian kepala sipir membawa mereka ke hadapan bos gangster penjara yang bernama Bear. Dia adalah penguasa Blok A yang sangat berpengaruh di penjara karena dia bersekongkol dengan si kepala sipir. Di sini Bear langsung membuli Puek dan Vlog yang terlihat lemah di matanya. Sebelum dimasukkan ke sel, terlebih dulu Puek dan Vlog dipotong rambutnya hingga klontos. Karena di penjara ini, napi baru sama sekali tidak boleh menonjol, apalagi sok-sokan keras. Malam harinya, di bawah kepemimpinan Bear, Puek dan Vlog terlihat sudah di dalam sel Blok A. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia adalah sosok pria kejam dan tidak akan segan menghabisi siapapun jika tidak menuruti perintahnya. Di sini Bear meminta tangan kanannya untuk membawa Puek dan Vlog ke hadapannya, karena mereka belum berkenalan.
Saat dihampiri, ternyata Puek dan Fluk sudah tidur. Lalu dengan kasarnya, si tangan kanan langsung membangunkan mereka berdua. แต่กูว่ามึงน่าจะชอบมึงนะ Namun yang terbangun hanya Fluk saja, sedangkan Puek sangat susah untuk dibangunkan walaupun sudah diinjak-injak. Sungguh kemampuan tidur Puek ini sangat di luar nalar Boy. Kemudian si tangan kanan itu membawa Fluk ke hadapan Bear sesuai dengan instruksinya. Di sana Bear menjelaskan kalau di dalam blok ini ada aturan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yang intinya para tahanan baru harus melayani semua kemauan Bear apapun itu. Dan jika menolak, maka orang tersebut akan digilir oleh para napi, kemudian dihajar habis-habisan. Setelahnya, Bear meminta Fluk untuk anunya dianu-anuin, karena sudah lama pedangnya tidak pernah diasah lagi. Dan karena tidak ada wanita di penjara itu, Fluk yang seorang waria pun menjadi sasaran empok. Dengan penuh air mata ketakutan, Fluk pun terpaksa melakukannya meskipun disaksikan oleh napi lain. Di saat sedang dilayani oleh Fluk, Bear menyuruh tangan kanannya untuk memberi pelajaran kepada Puek yang susah dibangunkan. Dan saat itu juga, Puek langsung dikeroyok oleh semua napi di blok A. Di hari berikutnya, semua napi baik dari blok A maupun blok B berkumpul untuk makan siang di ruang makan. Di sini kita diperlihatkan dengan sel blok B dipimpin oleh pria bernama Ghost dan wakilnya yang bernama Farang. Berbeda dengan blok A, para napi di blok B memiliki nilai-nilai kekeluargaan dan tidak suka berbuat onar. Di sini mereka ingin mengajak Puek pindah ke blok B karena mereka tinggal di kota yang sama. Namun tentu saja pindah blok tidak semudah itu. Tak berselang lama, Pek mengambil makanan dengan kondisi wajah yang sangat babak belur. Sialnya, makanan yang tersisa tinggal sedikit dan sangat tidak layak dimakan. Ketika hendak mencari tempat duduk, tiba-tiba dia dihampiri oleh tangan kanan Bear yang langsung menendang makanannya. ว่าไงเมื่อคืนนอนหลับตาแข็งเลยนะไอ้สัตว์ไง Sebenarnya, di sini Puek sudah sangat geram dan ingin sekali melawan. Namun dia mencoba untuk bersabar karena kalau berbuat onar, dia akan semakin lama mendekam di penjara. Melihat itu, Farang Wei merupakan wakil ketua blok B pun merasa kasihan pada Puek. Akan tetapi, Gus meminta Farang agar jangan dulu ikut campur, karena itu bisa menimbulkan masalah besar. เป็นกูก็ทำไปออมเรามาอยู่บ้านเราเถอะจริง Beberapa saat kemudian terlihat Puek yang sedang mandi bersama dengan para tahanan lain. Di penjara ini semua kegiatan memang harus dilakukan berjamaah boy. Jadi bukan cuma pas sholat doang. Tak berselang lama Puek didatangi oleh Bear si S yang langsung mengerumuninya. Bear lalu menjelaskan kalau mandi di sana tidak gratis, sehingga Puek harus membayar. Puek pun menjawab jika dirinya tidak punya uang sepeser pun, dan tidak tahu harus membayar pakai apa. Mendengar itu, Bear pun langsung menyuruhnya untuk berlutut sebagai gantinya. บอกให้มึงเอามือไขว้หลัง มองเหี้ยอะไร Setelah Puek berlutut, Bear masih belum puas. Dia lantas memaksa Fluk untuk menendang Puek dengan sekuat tenaga. Namun Fluk menolak karena ia tidak tega jika harus melakukan hal tersebut pada temannya sendiri. Alhasil hal itu pun membuat Bear balik menyerang Fluk. Daripada terus disiksa, akhirnya Fluk mau menuruti perintah Bear, walaupun tendangannya terlalu lemah lembut. แม่งตูดมึงกับไอ้เหี้ยนี่ฮะโอ้โห Kemudian Bear memerintahkan tangan kanannya untuk giliran menendang Puek. Dengan soangnya, si tangan kanan ini langsung mengatakan kalau Puek pasti akan merengek memanggil-manggil ibunya. Mendengar kata ibu nih, seketika membuat Puek emosi jiwa. Dia tidak masalah jika dihina dan dibully, tapi dia tidak akan diam jika ada yang mengungkit apalagi menjelek-jelekan ibunya. Tapi saat hendak melawan, dia malah dikeroyok.
Setelah dikeroyok, Puek jatuh pingsan tak berdaya. Di sini Puek bermimpi tentang masa lalu, yang mana kala itu Puek sedang mengikuti perlombaan tinju remaja. Setelah pertandingan, Puek pulang ke rumah dan langsung diobati oleh ibunya. Di sini, sang ibu sempat meminta Puek agar jangan lagi bertinju, sebab itu hanya akan melukai tubuh Puek. Tapi Puek mengatakan jika dia tidak bertinju, maka mereka akan kesulitan makan. Karena dari lomba tinjulah dia bisa membantu ibunya mencari nafkah. Puek pun berjanji suatu saat dia pasti bisa membahagiakan ibunya, meskipun harus melukai dirinya sendiri. Yang terpenting, ibunya tidak lagi jadi pengedar barang haram, sebab dia sangat membenci pekerjaan itu. Tak berselang lama, kita diperlihatkan dengan Puek yang masih pingsan di tempat pemandian. Dan tidak lama setelah itu, Makbiur kepala sipir yang membuatnya terbangun. Si kepala sipir lalu menyuruh Puek agar cepat berbaris di lapangan bersama tahanan lainnya. Setelah kepala sipir pergi, Fluk datang memberikan jeruk kepada Puek. Fluk ingin meminta maaf karena tadi dia terpaksa harus menendang Puek atas perintah dari Bear. Puek pun sangat mengerti dan dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Bersama Said ini di lapangan, kepala sipir memberitahu Bear bahwa Fluk baru saja memberikan jeruk kepada Puek. Mendengar itu, Bear pun langsung menghajar Fluk tanpa ampun. Melihat Fluk dihajar, Puek pun datang dan langsung menantang Bear duel secara jantan. Di sini, Puek bertekad untuk melawan kebrutalan Bear yang sudah berlebihan. Tapi sebelum pertarungan dimulai, Farang tiba-tiba menghentikan mereka. Farang mengatakan jika Puek sudah babak belur, jadi tidak sepadan kalau dia harus berduel dengan Bear. Untuk menggantikan Puek, Farang siap berduel dengan Bear dan jika dia menang, maka Puek dan Fluk harus pindah ke sel Blok B. Dan di waktu yang sama, Gus, sang ketua Blok B, tidak mau tinggal diam. Di sini, Gus berhasil membuat kesepakatan dengan Birek ke Blok B, tapi Fluke harus stay di Blok A. Bir memilih untuk bersepakat karena sebenarnya dia tidak berani jika harus berduel 1 lawan 1 melawan Gus yang terkenal sangat brutal itu. Pada malam harinya, Puek sudah tinggal di sel Blok B. Di tempat ini, Gus dan Parang bertanya kenapa Puek belum tidur. Tapi Puek malah balik bertanya kenapa mereka mau menolongnya. Gus pun mengatakan kalau dia tidak suka melihat orang disiksa terus-menerus seperti Puek. Tapi di sini sempat ada kesalahpahaman antara Puek dan Parang hingga mereka nyaris baku hantam. Namun pada akhirnya Puek meminta maaf serta berterima kasih kepada Gus dan juga Farang. Mulai sekarang, dia berjanji akan mengabdi kepada Gus dan juga Farang. Dia akan mengingat momen ini sebagai titik baliknya di penjara.คืนนี้มึงก็นอนให้เต็มตื่นก่อนนะเบียดนอนกันได้แล้วเพื่อนนอนดึกมากขอบตาดำมันบีบมันได้ Di sisi lain, Bear makin sering menyiksa Fluk yang selalu menolak untuk melayaninya. Dan malam itu Bear menyuruh Fluk untuk tidur tanpa alas di atas lantai yang kotor dan dingin. Dia benar-benar diperlakukan seperti binatang, boy. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Puek yang semakin dekat dengan Gus dan Farang. Mereka berdua adalah sosok pemimpin yang tegas, tapi juga sangat baik hati, serta mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi. Berbeda jauh dengan Bear yang kejam, licik, dan tidak berkeprimanusiaan. Beberapa bulan kemudian, Puek dibesuk oleh pacarnya, dan tentu saja dia sangat bahagia karena dia begitu merindukan wanita pujaannya tersebut. Namun sayangnya kedatangan si pacar ke sini bukan untuk sekedar menjenguk.
melainkan memberi kabar kalau dirinya sudah dijulakan dengan laki-laki lain yang jauh lebih mapan daripada Puek. Dan tentunya laki-laki itu tidak melakukan kriminalitas. Si pacar pun meminta maaf, nah ini semua adalah kemauan orang tuanya. Tapi di sisi lain, dia juga tidak bisa menunggu Puek yang masih harus mendekam di penjara selama 10 tahun. Waduh. Mendengar hal tersebut, Puek pun hanya bisa menangis sambil memohon agar wanita pujaannya itu membatalkan perjodohannya. Namun masih sudah menjadi bubur Puek, dan Puek mau tak mau harus menerima kenyataan pahit ini. Di รอบหน้าแกก็จะได้อภัยแล้วนี่ Di waktu yang sama, Gus juga dijenguk oleh ayahnya yang berpenampilan seperti Uaji. ไม่ได้ออกมา Kalau gini mah tidak heran kalau dia diberi nama Gus. Di momen ini, sang ayah meminta Gus untuk berobat. Bertobat. Dan menjaga sikap agar bisa bebas bersyarat. Apalagi dia sudah menjalani hukuman selama 10 tahun. Namun Gus kecewa saat sang ayah mengatakan bahwa jika dia bebas, dia harus pindah ke selatan dan tinggal bersama bibiknya. Sedangkan sang ayah memilih untuk tinggal dengan istri barunya. Gus merasa bahwa ayahnya tidak sudi tinggal bersamanya. กัดก็รับผิดชอบอยู่ที่ไอ้ป้าป้าขายที่นา Sementara itu, Puek melihat Farang yang sedang baku hantam dengan Bear dan 2 anak buahnya. Sontak Puek pun langsung menolongnya. Hingga akhirnya keributan itu harus terhenti setelah para sipir meniup peluit darurat. Ketika mereka semua tiarap, Gus datang dan ikut tiarap persis di samping Bear. Di sini Gus bertanya, apa sebenarnya yang Bear inginkan dan kenapa dia selalu membuat keributan dengan gengnya. Bear pun mengatakan kalau dia ingin berperang dengan geng Gus agar bisa menjadi penguasa satu-satunya. Meski sempat ragu, Gus akhirnya menyetujui tantangan dari Bear dan mereka sepakat akan berperang di hari Sabtu mendatang. เมื่อไหร่ก็ได้ Malam harinya, Fluk yang sedang tidur dibangunkan oleh tangan kanan Bear. Fluk lagi-lagi dipaksa untuk melayani si tangan kanan sambil ditonton oleh para tahanan lainnya. Fluk yang menganggap dirinya bukan waria murahan tentu menolak perintah si tangan kanan. Akan tetapi, Jamet itu terus memaksa dan mengancamnya. Nah, pada faktanya, di setiap penjara itu memang sering terjadi hal seperti ini, termasuk di Konoha sendiri. Konsep penjara sendiri memang serba salah. Coba kalian pernah nggak berpikir bahwa bukankah orang jahat yang dikumpulkan dengan orang jahat lainnya akan menciptakan kejahatan baru yang lebih buruk? Coba kalian semua berpendapat di kolom komentar, nanti Mas Burhan jawab. ดูคนที่เยอะแยะ Lanjut ya, di saat sedang digilir oleh para napi, Fluk kembali mengingat masa lalunya bersama sang kekasih. Saat itu mereka berdua sedang stay di kos-kosan Fluk. Namun tiba-tiba kekasihnya pamit mau beli sutra. Yang tidak disangka-sangka, dia ternyata sengaja menjebak Fluk sebagai pengedar. Padahal dia sendirilah yang sering mengedarkan barang haram. Alhasil, Fluk pun ditangkap malam itu juga. กูบอกให้มึงบอกไงไหนยาเหรอไม่ได้ของหนูอะฮะ Dan sekarang, Fluk hanya bisa tergeletak lemas setelah digilir oleh puluhan napi. Di sisi lain, mereka langsung mengeluarkan pisau katar yang sepertinya katar itu akan mereka gunakan sebagai senjata melawan geng Blok B. Di hari berikutnya, para napi makan siang dengan damai. Tidak seperti biasanya. Tapi bagi Blok B, kedamaian adalah hal yang biasa. Dan sebagai pemimpin, Gus juga memberi contoh untuk saling berbagi. Tak lama kemudian, Fluk menghampiri Puek dan tiba-tiba merebut makanannya. Fluk langsung memakan semua makanan itu yang membuat Puek bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Rupa-rupanya,
Fluk sengaja memakan makanan Puek karena dia tahu kalau Bear telah meracuninya. Alhasil, Fluk pun tewas seketika. Mengetahui itu semua, Puek pun langsung murka. Di sini, Gus menghampiri Bear dan menyebutnya sebagai manusia yang licik dan tidak punya kehormatan karena diam-diam meracuni makanan. Dan karena sudah tidak tahan dengan kelakuannya, Gus pun memajukan waktu perang mereka. Keesokan harinya, tepat di hari peperangan, Gus melihat Puek yang murung sejak kematian Fluk. Dia merasa bersalah karena Fluk sampai rela mengorbankan dirinya. Padahal Pu tidak pernah membantu Fluk dengan layak. Gus pun berkata bahwa nanti akan ada perang antar blok dan di sana Puek bisa melampiaskan amarahnya kepada Bear. Di siang harinya, waktu perang di lapangan pun segera dimulai. Gus CS menunggu kedatangan kelompok Bear dengan mengenakan seragam napi yang mirip tentara. Di sini, Gus sudah tidak sabar ingin membumi hanguskan semua napi blok A yang tidak manusiawi itu. Dan ketika Bear CS datang, pertempuran pun langsung dimulai. Akan tetapi, pertempuran sengit itu harus terhenti karena kedatangan para sipir. Melihat kekacauan itu, kepala sipir mengancam akan menambah hukuman 1 tahun bagi siapapun yang membuat keributan lagi. Di malam harinya, ketika para tahanan Blok B terlelap tidur, Farang dan Puek melihat Gus yang terlihat sangat pucat. Mereka pun curiga kalau Gus terluka parah. Dan benar saja, di tubuhnya ada banyak luka tusukan. Sontak mereka pun langsung panik dan berusaha mencari obat. Tak ada cara lain, akhirnya Puek dan napi lainnya hanya bisa berteriak minta tolong pada para sipir. Sayangnya, tidak ada satupun sipir yang datang. Sementara itu, Gus yang sedang sekarat meminta Puek untuk berhenti karena dia sudah pasrah. Gus lalu mengatakan kalau malam itu adalah malam terakhir dalam hidupnya. Dia hanya berpesan agar Puek dan Farang menjaga para napi Blok B, serta membalaskan dendamnya pada Bear karena dialah yang dengan licik menusuk perutnya. Lalu tidak lama setelah itu, Gus pun menghembuskan nafas terakhirnya, yang membuat Puek dan semua napi merasa terpukul. Keesokan harinya, Wakji alias ayah Gus datang ke lapas. Dengan penuh amarah dan kesedihan, dia datang untuk menjemput jasad anaknya itu. Di sini, dia menyalahkan kepala sipir atas kelalaiannya dalam bekerja. Dia sangat marah karena Gus sebentar lagi akan bebas, tapi malah dijemput oleh malaikat maut. Di waktu yang sama, Puek dan Farang mendatangi Bear tanpa teneng aling-aling. Mereka langsung menghajar napi Blok A yang menghalanginya. Akan tetapi, Bear dengan santuinya bertanya apakah Gus sudah berpindah alam. Dengan penuh emosi, Puek pun menantang Bear untuk berduel 1 lawan 1 sampai ada yang mati di antara mereka. Tentunya, Bear menerima tantangan Puek, namun dia ingin perduelan itu menggunakan pisau. Nggak lagi lu Bear. วันนี้เรามีนัดกันว่ะก่อนนับยอด ตัวช่วยไปไกลๆส้นตีนพวกกูก่อนได้ปะมันก็จะอาบ Buang-buang waktu, Puek dan Farang pun langsung mengasah pisau masing-masing. Di sini, Farang sempat bertanya, kenapa Puek ingin berduel 1 lawan 1 dan tidak berperang saja. Puek menjawab bahwa jika berperang, kemungkinan besar mereka akan dihentikan oleh petugas sebelum bisa menghabisi Bear. Sedangkan jika melakukan duel, dia punya kesempatan besar untuk membunuhnya serta membalaskan dendam Fluk dan Gus. Singkat cerita, Puek dan Farang dan anak buahnya datang ke toilet tempat perduelan akan dilakukan. Di sini, Farang meminta agar semua napi diam dan tidak boleh ada yang kelut selain Puek dan Bear. Lalu, tanpa banyak basa-basi lagi, Puek dan Bear pun mulai baku hantam. Di tengah perduelan, Puek sempat tergores pisau di bagian lengannya.
Namun dengan skill tinju yang dia miliki, Puek pun dengan mudah membalikan keadaan. Dan pada akhirnya, Bear pun tewas di tangan Puek. Bos gangster yang selama ini so jagoan itu ternyata tidak ada apa-apanya. Setelah Bear mati, para sipir datang dan langsung mengamankan mereka semua. Akibat pembunuhan itu, Puek dan Farang pun dipindahkan ke sel isolasi. Singkat cerita, mereka didatangi oleh kepala sipir yang langsung memberikan makanan. Kepala sipir lalu menjelaskan bahwa sekarang adalah hari terakhir Puek dan Farang ditahan di penjara ini. Karena sebentar lagi, mereka akan dipindahkan ke penjara yang lebih kejam dan dipenuhi kriminal kelas kakap. Tentu saja, semua itu sebagai hukuman untuk Puek dan Farang yang sudah terang-terangan menghabisi Bear. Mendengar itu, Puek pun bertanya, bukankah Bear juga telah menghabisi Fluk dan Gus? Lalu kenapa sebelumnya ia tidak ditindak? Kepala sipir korup itu menjawab kalau Bear melakukan pembunuhan itu dengan sangat rapi dan tidak menimbulkan kerusuhan. Ini adalah kenyataan pahit, boy. Yang mau tidak mau harus diterima Puek dan Farang. Mereka pun semakin yakin kalau dunia ini memanglah tidak adil. มึงทำไปเพื่อ ผมไม่รู้ครับ แต่พวกมึงอะอยู่ที่นี่ไม่ Setelah itu, Puek dan Farang dipindahkan ke dua penjara yang berbeda. Di titik ini, Puek sudah pasrah dan harus menjalani hidupnya yang baru. Sebab dia tidak mungkin bisa kembali ke kehidupannya yang dulu. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah move on dan mengikhlaskan kematian ibunya dan kedua sahabatnya itu. ให้ตัวให้ตายให้ไว้โลกกว้างดับไปที่คิดบอกไปไม่ถึง Dan film pun klimak. Tamat. Nah, film ini mengajarkan kita bahwa dunia memang tidak adil. Apalagi kalau tinggalnya di Konoha, nggak ada adil-adilnya sama sekali, boy. Ya, segitu dulu dari Mas Maman Maniak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!